Bapa, Putra dan Kudus, amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas rahmat karuniamu kepada kami, bahwa kami diselamatkan, dibebaskan karena pengorbanan Yesus Kristus sebagai pengantara kami, sebagai pembela kami di hadapan Tuhan. Semoga pengorbanan Kristus membuat kami juga bersedia berkorban bagi orang lain, orang yang kami cintai dan siapapun juga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita bersyukur bahwa Musa adalah pembela bangsa Israel. Ketika bangsa Israel memberontak, bahkan membuat patung lembu sebagai Allah mereka yang diambil dari emas yang dibawa oleh orang Israel, dan mereka sembah, mereka nyanyi, dan itu membuat murka Tuhan, sehingga Tuhan ingin membebaskan, melenyapkan bangsa Israel. Tapi tampillah Musa dan mohon kepada Tuhan untuk tidak menghabiskan bangsa Israel. Dan ini suatu yang membuat Tuhan melembut dan tidak menghancurkan bangsa Israel. Suatu lukisan, suatu gambaran bahwa Tuhan sudah semacam putus asa dalam tanda petik akan kejahatan dan dosa manusia. Dan itulah yang membuat mereka dihukum entah berbagai macam cara. Kita ingat peristiwa pengalaman dari Musa sendiri ketika bangsa Israel melawan orang-orang suku-suku pribumi. Maka ketika Musa mengangkat tangan, maka bangsa Israel menang. Tapi ketika tangannya melemah, maka bangsa Israel kalah. Apa yang terjadi kemudian? Tangan Musa dikasih batu supaya tetap menang. Dan itulah Kristus, itulah gereja yang mengorbankan sakramen Ekaristi supaya Kristus tangannya terlentang terus bagi umat manusia. Bunda Maria pernah mengatakan dalam penampakan di Fatima bahwa tangan putraku sudah begitu letih karena dosa-dosa manusia. Begitu besar dosa manusia. Dan itulah yang menyebabkan Bunda Maria mengatakan berdoa rosarium sebagai silih atas dosa-dosa dunia. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ini suatu yang harus kita sadari sungguh-sungguh bahwa hidup kita tergantung dari belas kasihan Tuhan. Semoga kita semua yang merasa dan mengalami bahwa betapa pentingnya doa kita, betapa pentingnya Ekaristi yang dirayakan demi keselamatan umat manusia. Bukan demi kita, demi keselamatan umat manusia. Kalau kita berdoa itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua manusia. Ekaristi yang kita rayakan adalah korban di mana berkenan kepada Tuhan. Satu-satunya korban yang berkenan kepada Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, kita menyadari dan bersyukur dan sungguh-sungguh merayakan korban ini, Ekaristi ini setiap minggu, bahkan setiap hari, untuk keselamatan umat manusia, bukan keselamatan kita sendiri. Dan itulah yang mau diminta oleh Tuhan bagi kita, supaya kita tetap kuat, tetap teguh, dan menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat untuk kita semua, dan kita sehingga kita dapat dan mampu dan dimampukan untuk terus-menerus mencintai sesama dan mencintai Tuhan. Dan kita mau berkorban untuk berdoa rosarium setiap hari. Ada gerakan di dalam YouTube oleh seorang yang luar biasa, Castello, yang mendoakan 4 peristiwa doa rosarium setiap hari. Dan ini juga merupakan, kalau seandainya kita semua bergerak untuk berdoa untuk keselamatan dunia, bukan keselamatan kita sendiri, untuk keselamatan manusia, perdamaian dunia,
Dengan doa rosario itu kita memberikan silih atas diri kita. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Dan semoga kita yang hidup berdamai ini karena belas kasihan Tuhan, karena kerahiman Tuhan, karena kepengantaran kita, karena pembela Kristus yang membela kita, yang menyelamatkan kita dan menebus kita. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita berani untuk mengorbankan hidup kita dan doa-doa kita bagi banyak orang. Tuhan berkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.